Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Ivan. Kita akan membahas soal TPS ya. Saya harap teman-teman masih semangat untuk mempersiapkan diri menghadapi UTBK ya dengan kondisi seperti ini gitu ya. Kita mulai bahas soal TO 11 TPS ya. TO 11 kita punya apa di sini? Untuk yang pertama yaitu PU, penalaran umum ya. Kita punya soal yang pertama. Jika pemerintah mengadakan program penyebaran dokter ke daerah, tenaga dokter tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kota besar. Tenaga dokter ya di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kota besar. Manakah kesimpulan yang paling tepat? Ya. Nah, ini modelnya menggunakan ya, masih ingat ya? P maka Q ya, namun tidak terjadi Q ya, tidak terjadi Q ya, maka kesimpulannya tidak terjadi P ya. Nah, saya sederhanakan, jika pemerintah mengadakan program penyebaran dokter ke daerah, penyebaran dokter gitu ya, penyebaran dokter, maka tenaga dokter tidak terkonsentrasi, tidak terkonsentrasi, tidak terkonsentrasi. Nah, ternyata kenyataannya dia terkonsentrasi ya, terkonsentrasi. Berarti negasi dari dia kan tidak, lawannya tidak terkonsentrasi. Berarti kesimpulannya apa? Dia tidak ada penyebaran dokter. Berarti tidak ada program pemerintah yang mengadakan program penyebaran dokter. Atau yang paling tepat apa? Yang pilihan yang paling tepat adalah yang C. Pemerintah tidak mengadakan program penyebaran dokter ke daerah. Ya. Seperti itu teman-teman. Kalau nggak ada masalah, kita lanjut ya. Kita hapus dulu, kita lanjut soal selanjutnya. Nah, ini nggak jauh beda nih. Pemerintah pusat menyelesaikan aturan terbaru tentang otonomi daerah, maka akan meningkatkan kualitas pendidikan tenaga medis, terutama di daerah yang tenaga medisnya sangat minim. Jika kualitas tenaga medis meningkat, masalah sebaran tenaga medis terpencil akan teratasi. Ya. Nah, ini kita pakai silogisme di sini. Kita pakai silogisme. Ya. P maka Q, lalu Q maka R. Kesimpulannya adalah ya, P maka R. Ya. Nah, kalimat pertama bilang apa? Menyelesaikan aturan terbaru tentang otonomi daerah. Oke, berarti poin utamanya adalah otonomi. Ya. Aturan tentang otonomi, atau saya singkat otonomi aja. Maka akan meningkatkan kualitas pendidikan tenaga medis, meningkatkan pendidikan. Ya, saya kasih lambang pendidikan aja lah, pendidikan tenaga medis gitu ya, pendidikan tenaga medis. Jika kualitas pendidikan tenaga medis meningkat, berarti pendidikan tenaga medis meningkat, maka gitu ya, masalah sebaran akan teratasi, sebaran akan teratasi. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau aturan tentang otonomi daerah sudah diselesaikan gitu ya, maka masalah sebaran akan teratasi. Nah, kalimat yang seperti itu mana kontennya? Yang B, masalah sebaran tenaga medis di daerah akan terpencil akan teratasi jika gitu ya, ini syaratnya nih ya, pemerintah pusat menyelesaikan aturan tentang otonomi daerah. Ya. Nah, ini pembahasan soal yang silogisme. Kita lanjut ya. Soal selanjutnya adalah masih pengambilan kesimpulan. Ya. Tingkat konsumsi masyarakat terhadap komunitas pada hari besar keagamaan meningkat. Ya. Peningkatan konsumsi masyarakat terhadap komunitas meningkat berakibat meningkatnya permintaan terhadap komoditas. Ya, peningkatan permintaan terhadap komoditas membuat harganya meningkat tajam. Mana kesimpulan yang tepat? Jadi kalimat pertama itu penyebabnya apa? Karena pada hari besar keagamaan, hari besar, maka apa itu? Tingkat konsumsi meningkat, Kalau tingkat konsumsi meningkat, maka permintaan meningkat. Ya. Permintaan meningkat, maka harga juga naik. Gitu kan ya?
Maka kesimpulannya apa? Nah, ini bisa kita kerjain pakai dengan logika yang sama seperti silogisme, maka kalau hari besar, maka tingkat konsumsi meningkat. Kalau tingkat konsumsi meningkat, permintaan meningkat. Permintaan meningkat, harga meningkat. Maka kesimpulannya adalah jika pada hari besar akan terjadi kenaikan harga. Ya. Nah, mana yang kayak gitu? Kalimatnya. Yang A, jika hari besar keagamaan membuat harga komoditas meningkat tajam. Ya. Saya hapus dulu. Kita maju ke soal selanjutnya. Nah, ini ada soal pengambilan kesimpulan dengan komponen partikular. Ada hal yang mengatakan semua, sebagian gitu ya. Jika soalnya benar, ya karena banyak di luar beredar soal-soal yang bermasalah gitu ya, polanya tidak sesuai dengan standar. Jika soalnya benar, maka saya bisa simpulkan gitu ya. Kita bisa bikin aturan yang sedikit lebih mudah untuk mengerjakan soalnya nanti. Ya, kita punya apa di sini? Kita punya semua komoditas harganya naik pada hari besar keagamaan. Sebagian komoditas berkontribusi besar pada inflasi di Indonesia di setiap periode. Ya. Nah, aturannya gini. Term penengahnya atau komponen yang samanya pada dua kalimat itu, ya harus ada yang sama ya. Kalau nggak ada yang sama nggak bisa diambil kesimpulan. Term penengahnya atau yang samanya itu harus hilang. Nah, ini penengahnya siapa di sini? Semua komoditas harganya naik, sebagian komoditas gitu ya. Berarti yang samanya adalah komoditas. Ya. Nah, itu harus hilang. Tidak boleh muncul kata komoditas lagi pada jawaban soalnya. Ya. Kita bisa lihat komoditas pada pilihan B sama C. Ya. Nah, berarti pada pilihan B mengandung komoditas tuh. Ini juga ada komoditas. Nah, berarti ini nggak boleh muncul nih. Ya. Berarti B sama C sudah pasti salah. Aturan kedua, jika salah satu premis partikular itu menyatakan sebagian, beberapa, ada gitu. Itu kalimatnya sama semua itu kata-katanya sama semua. Jika salah satu premis partikular, maka kesimpulannya harus partikular. Nah, ini dia bilang apa? Semua dan sebagian. Berarti kesimpulan harus sebagian. Nggak boleh semua. Ya. Mana yang semua? Yang B salah, yang E salah. Berarti kita sudah mengeliminasi 3 jawaban. B, C, sama E. Nah, tinggal siapa tuh? Nah, yang ketiga, jika salah satu premis negatif. Tandanya apa premis negatif? Bukan, tidak, gitu ya. Maka kesimpulan juga harus negatif. Ya. Coba kita lihat kalimatnya. Semua komoditas harganya naik. Nggak ada kata-kata negatif ya. Sebagian komoditas berkontribusi. Nggak ada juga. Ya. Berarti jangan yang pakai kalimat yang jangan pilih yang kalimat negatif. Ya. Sebagian berkontribusi besar pada inflasi Indonesia, setiap periode harganya selalu tidak naik gitu ya. Nah, ini kalimat negatif, menunjukkan dia negatif. Berarti yang paling tepat yang mana? Yang A. Sesuai dengan aturan yang tadi kita lihat. Ya. Kayak gitu teman-teman, aturan 3 poin utama dalam pengambilan kesimpulan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Ya. Nah, ada bilangan dengan pola 1, 3, 7 gitu ya. 1, 9, 19, 7. Angkanya berapa aja tuh? 1, 3, 7, 1, 9, berapa lagi? 19, 7 ya. Dari sini ke sini diapain enaknya? Ya, kemungkinan ini karena pola angkanya nggak biasa, bukan nggak ada pola perkalian di antara mereka, kemungkinan kita pakai tambah. 1 ke 3 tambah 2, ya. 3 ke 7 tambah berapa? 4. Nah, 7 ke 1 dikurang nih. Iya nggak? Dikurang berapa tuh? 6. 1 ke 9, nambah lagi kan? Tambah 8. 9 ke 19, tambah lagi 10. 19 ke 7, dikurang nih. Iya nggak? Kurang berapa tuh? 19 ke 7, 12. Jadi polanya udah kelihatan tuh. Tambah, kurang. Tambah, kurang. Berarti selanjutnya harus tambah. Tambah berapa? Angkanya lihat 2, 4, 6, 8, 10, 12. Berarti di sini 14.
7 tambah 14, 21. Ya. Maka jawabannya 21. Ya. Kita lanjut. Ya. Nah, ada pola bilangan lagi 4, 4, 8, ya, 10, 20, 24, 48. Ya, saya tulis dulu angkanya 4, ya. 4, 8, terus berapa lagi? 10, 20, 24, 48. Nah, ini ada berapa angka yang bisa kita dahulukan hubungannya, ya. Kayak 24 ke 48 kalau tambah 24 kayaknya kegedean ya, walaupun mungkin nggak nutup kemungkinan. Ini kita ambil aja kali 2. Ya. 20 ke 24 tambah 4. Ya. 10 ke 20 itu enaknya kali 2, bisa aja tambah 10 tapi nanti kita pakainya. 8 ke 10 itu tambah 2. Ya. Ini kali 2 enaknya tuh. Iya. Gitu ya. Terus ini. Oke, nambah berapa nih? Tambah 0 nih. Ya. Karena kalau ngeliat polanya kan kali 2 tambah 4 kali 2 tambah 2 kali 2. Nah, ini berarti enaknya angkanya 4, 2 di sini berarti tambah 0. Nah, baru bisa jadi pola tuh. Iya kan? Tambah 0 kali 2, tambah 2 kali 2, tambah 4 kali 2. Berarti di sini harus tambah 6. Ya, 48 tambah 6 berarti jadi berapa? 54. Ya. Nah, itu untuk soal pola bilangan. Nah, sekarang kita punya pola bilangan kayak gini nih. Nilai P adalah gitu ya. Sekarang kita punya angkanya berapa itu? 5, 3, di sini 33, di sini 6. Ya. Di sini ada 3, 4, P, 7 ya. Ini satu kotak. Ini satu kotak lagi. Sekarang kita cari polanya dia, lalu kita aplikasikan ke temannya sebelahnya. Ya. 5, 3 dengan 6, kira-kira dapat angka 33 gimana? Ya. Yang paling mungkin adalah 5 kali 6 tuh. Kalau 5 kali 3 kejauhan belum nyampe 30, 6 kali 3 juga masih kejauhan 18. Saya ambil 5 kali 6 biar deket sama 30. 5 kali 6 30 tambah 3 dapetnya 33. Berarti ke sini dikali ya, terus ditambah sama yang atasnya. Ya. Berarti ini juga sama. 3 ke 7 diapain? Ini tadi 5 kali 6 tambah 3, berarti ini 3 kali 7 tambah 4. 3 kali 7 21 tambah 4 berarti jadinya 25. Ya. Maka jawabannya 25. Nah, itu untuk pola bilangan. Kita lanjut. Nah, sekarang hitungan tuh. 35% dari 16 sama dengan 56% dari. Nah, ini enak kita ubah dalam bentuk format bilang apa menghitung nih. 35 gitu ya. 35% dari berapa itu? 16 berarti dikali 16 akan sama dengan 56% dari sesuatu kan? Ya, kita anggap aja misal nilainya P lah gitu ya. Kita rapiin dulu hitungannya. 35/100 dikali 16 itu saya tulis 8 kali 2 ya. 56% itu 56/100. 56/100 dikali P. Per 100-nya bisa kita coret kanan sama kiri, ya kan? Lalu 5, oh iya 56-nya bisa kita ganti dulu nih. 8 kali 7, ya enggak? 8-nya bisa kita coret tuh. Ya kan? 7-nya bisa kita coret juga. 35 bagi 7 berapa? 5. Nah, tinggal siapa di sini? 5 sama 2. 5 kali 2. Tinggal siapa di kanan? Oh, tinggal P. Berarti P-nya berapa? 10. Ya. Nah, itu pembahasan yang kita lanjut soalnya. Oke,
Oke, kita lanjut lagi soal selanjutnya. 0,4 dikali 0,3, 0,4 dikali 0,3 ditambah 0,6 dikali 0,2 dikali 5 ya, dikurang 0,3 dikali 0,2. 3 kali 4 12. Ada dua angka di belakang koma ya. Jadi 0,12 ditambah 0,6. Nah, ini dikaliin dulu nih. Ya, 0,2 kali 5 ya. 0,2-nya ada 5. Berarti jadi 1 tuh. Dikali 1 nih berarti nih. Dikurang 0,3 dikali 0,2. Nah, ini hati-hati di sini. Ya. 3 kali 2 6, tapi ada dua angka di belakang koma. Jadi 0,06. Ya. Berarti jadinya apa tuh? Berarti jadinya 0, ya 70, 0,6 ditambah 0,12, 60 tambah 12 berarti dapatnya 72. Dikurang 0,6. Jadi dapatnya 0,06. Nah, 72 dikurang 6 berarti 0,66. Ya. Nah, ini dia pembahasannya. Kita lanjut. Ya. Satu di bawahnya aja. 5/2 dari 5/2 dari berarti itu dikali ya. 14/6 dikali lagi ya 24 dibagi 2. Nah, ini cenderung masih mudah nih gitu ya. 24 bagi 6 itu 4 ya kan. 14 bagi 2 itu 7. Jadi tinggal siapa? 5/2 dikali 7 dikali 4. Jangan dikaliin dulu, masih bisa dibagi soalnya. 4 bagi 2 2. Nah, 5 kali 2 10 kali 7. Jadi dapatnya 70. Ya. Ini dia pembahasan untuk hitungan bilangan. Nah, sekarang kita masuk ke PPU, pengetahuan dan pemahaman umum, ya. Kita masuk ke PPU. Ini saya hapus dulu ya. Soal yang pertama, gitu ya. Manakah kata berikut yang merupakan sinonim dari kata akses pada teks di atas? Akses itu jalan, ya. Yang mirip ya, yang bisa kita jadikan yang merupakan sinonimnya, nggak mungkin varian kan? Varian tuh banyak pilihan. Pesisir itu daerah tepi pantai, bukan lokal. Infiltrasi itu masuk ke satu area. Ya, berarti yang paling tepat adalah terusan. Terusan itu jalan penghubung, gitu ya. Jadi jawabannya adalah terusan. Oke. Selanjutnya, manakah yang merupakan lawan kata dari kata global pada paragraf di atas? Global itu menyeluruh berarti kan? Iya kan? Kalau komunal itu mengumpul, publik, umum gitu ya, komprehensif, menyeluruh juga gitu ya. Lawan katanya berarti yang paling tepat adalah khusus, spesifik gitu ya. Selanjutnya, manakah kata berikut yang merupakan sinonim dari kata sinyal? Ya, sinyal itu sama seperti isyarat gitu ya. Kayak kita mau belok kanan, kita ngasih sign gitu ya, sign gitu ya, sinyal gitu ya. Itu kan kita ngasih syarat bahwa kita mau belok kanan. Jangan sampai ngasih sign kanan beloknya kiri, ya. Manakah yang merupakan lawan kata dari kata kondusif? Ya, kondusif itu mendukung, ya. Kondusif itu mendukung. Berarti lawan katanya adalah menghadang, yang membatasi gitu ya. Maka lawan katanya adalah menghadang. 51. Manakah kata berikut yang bisa menggantikan kata bagi pada teks di atas? Kalimatnya itu muncul gini. Bagi siapa yang berarti kan yang paling tepat adalah untuk siapa yang mampu misalnya gitu. Ya. Maka bagi di sini sinonimnya bisa digantikan kata untuk. Ya. Kita lanjut. Manakah yang merupakan sinonim dari kata bebas pada paragraf di atas? Bebas itu ya tidak terikat dengan apapun gitu ya. Atau dia tidak tergantung atau tidak bergantung pada apapun. Berarti ya yang paling tepat adalah berdikari, atau bahasa yang kita mungkin lebih kenal adalah mandiri gitu ya. Sinonimnya adalah berdikari.
Nah, itu untuk soal PU dan PPU. Kita masuk ke soal pengetahuan kuantitatif. Ya, kita akan banyak menghitung mulai dari sekarang. 4 bersaudara berfoto dengan posisi duduk berjajar. 4 saudara nih ya. Banyak posisi duduk yang mungkin jika si sulung selalu berada di posisi paling kiri. Ya, kita anggap aja posisinya ketika kita ngelihat. Ini si sulung nih. Si sulung. Sulung ada berapa? Sulung ada 1 gitu ya. Si sulung 1 orang berarti. Iya nggak? Kan dia nggak bilang kembar soalnya. Lagi pula kalau kembar juga pasti ada yang sulung juga kan. Si sulung 1 orang, berarti tinggal ada berapa orang yang belum duduk? Aturannya cuma menyatakan sulung di tempat yang paling kiri. Di sini bisa siapa aja? Bisa siapa aja. Ada berapa yang belum duduk? Ada 3 orang. Iya nggak? Ya. Di sini siapa yang belum duduk? 2 orang, karena 1 orang udah duduk di sini. Ya, di sini tinggal berapa orang? Tinggal 1. Ya, ini dikalikan semua nih. Jadi ada cara mereka duduk, ada kaliin semua. 1 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi ada 6 cara. Ada 6 cara mereka untuk duduk dengan sulung pada posisi paling kiri. Ya. Tabel di bawah ini adalah pemetaan dari X ke Y. Ya, kalau kayak gini enak nih. Ya, kalau ada soal kayak gini, ya, memasangkan dari X ke Y, ya, masukin aja X-nya ke pilihan, ya, terus nilainya harus memenuhi yang Y. Gitu. Cara pertama. 0, 2 kali 0, 0, 1 kali 2, 2, 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8. Udah jawabannya A. Ya. Atau kalau ternyata pilihan yang A-nya itu di bawah gitu, misalnya kita coba dulu 0 ke sini, 0 kurang 1, min 1. Cocok nggak sama 0? Enggak. 1 kurang 1, 0. Cocok nggak sama 2? Enggak. Berarti bukan C. Masukin lagi ke D, bukan D. Paham ya? Atau cara kedua, kita tanpa melihat pilihannya, kita lihat polanya. 0 ke 0, 1 ke 2, 3 ke 6, 4 ke 8. Berarti berapa kalinya? Si Y itu berapa kalinya X? 2 kalinya kan? Si Y itu 2 kalinya X. Maka pilihan yang paling mungkin adalah 2X. Ya. Nah, itu pembahasannya. Kita lanjut. Nah, ini nih, kita mulai ngitung lagi. Kita punya 1/6 ditambah 1/12 sama dengan 1/X. Ya. Nah, kalau menjumlahkan dalam bentuk pecahan, bikin dulu penyebutnya jadi sama. Ini penyebutnya berapa? 12, ini penyebutnya 6. Biar sama, 6 jadi 12 bisa nggak? 6 diapain biar jadi 12? 6 dikali 2, berarti ini kali 2, ini kali 2. Berarti 2/6 ditambah 1/12 itu sama dengan 1/X. Salah, 2/12 ya. 1/X. Nah, karena penyebutnya sama, berarti 3/12 itu sama dengan 1/X. Kok di sini saya kosongin? Iya, 3/12 masih bisa kita sederhanakan. Atas bagi 3, bawah bagi 3. Jadi berapa? 1/4. Maka kesimpulannya apa? X-nya sama dengan 4. Gitu ya. Nah, yang diminta apa sih? Akar dari X tambah 5. Akar dari X tambah 5. Berarti akar dari 4 tambah 5. 4 tambah 5, 9. Akar 9, 3. Ya, akar 9 sama dengan 3. Oke. Kita lanjut ya. Ini saya hapus dulu. Lalu ada soal hitungan lagi. 7 dibagi 3, ya. 7 dibagi 3 dibagi lagi sama 0,5 dibagi lagi sama berapa? 28 dibagi 4. Yang atas itu bisa kita tulis jadi 7/3, iya nggak? Ya. 0,5 itu bisa kita tulis jadi setengah. Iya nggak tuh? Ya, 28 dibagi 4 ini 7, ini 1. Ya. Berarti kita kali balik, kalau dibagi dengan pemecahan, kita kali balik berarti jadi dikali 1/7. Ya. Sehingga ini bisa kita sederhanakan jadi 7/3 dikali 2/1. Kali balik lagi kan? Dikali lagi jadi dikali 1/7. Ya.
7-nya bisa kita coret, jadi tinggal berapa tuh? 2/3. 2/3 itu berapa sih? Ya, 2/3 itu 0,666 dan seterusnya. Pendekatannya adalah 0,67. Ya. Oke, kita lanjut. Gambar di atas adalah dua persegi sama besar yang saling beririsan. Jika panjang sisi persegi 10, ini 10 panjangnya. Jika jarak A ke B 7, oke. Maka luas irisan pada gambar di atas adalah ini gambarnya kira-kira gambarnya gitu ya. Gini deh. Poinnya yang saya pengen bilang adalah kalau sisi persegi 10 ya, terus panjang AB-nya 7 gitu kan. Berarti panjang B ke sini adalah 3. Ini juga sama tuh. Ini juga 3. Ya. Nah, saya gambar dari titik B ke sini nih, ya. Itu bendanya berupa apa tuh? Itu gambarnya berupa ini pasti siku-siku kan? Ini 3, yang ini 10 bukan? Karena ini sisi persegi. Nah, luasnya ya, karena yang kiri sama dengan yang kanan, ya enggak? Maka luasnya bisa kita cari dengan cara luas segitiga itu apa? Alas kali tinggi. Alasnya 10, tingginya 3 bagi 2. Tapi ada 2 segitiga, maka dikali 2 lagi. Jadi habis tuh penyebutnya. Tinggal nilai luasnya sama dengan 30. Ya. Nah, itu dia. Lanjut kita. Saya hapus dulu ya. 3/x dikurang 1/2 sama dengan 0 ya. Berarti 3/x sama dengan 1/2. Kita kali silang. X kali 1, X. 3 kali 2, 6. Iya kan? Lalu yang satu lagi Y/5 min 2/5 sama dengan 0. Maka Y/5 sama dengan 2/5. Nah, kesimpulannya apa? Y-nya sama dengan 2. Terus yang diminta apa? Oh, diminta X-nya 6, Y-nya 2. Berarti kesimpulannya apa? X-nya lebih besar daripada Y. Ya. Nah, itu. Kita lanjut. Nah, diketahui A lebih besar daripada 0. Lebih besar daripada 0 berarti positif. B lebih kecil daripada 0. B lebih kecil daripada 0 berarti negatif. Ya, berarti A-nya positif, B-nya negatif. A dikali B, positif kali negatif. Kita cek atu-atu nih pernyataannya karena beda-beda semua. A dikali B, positif kali negatif, hasilnya pasti negatif. A-nya positif, mungkin nggak negatif lebih besar daripada positif? Nggak mungkin kan? A-nya positif, A tambah B gitu ya. Ini kan bisa kita coret nih. Ya, pilihan yang B itu, saya hapus dulu yang ini. Ya, pilihan yang B, A lebih kecil daripada A tambah B. Ini kan dikurangin A sehingga siapa? 0 lebih kecil daripada B. Atau B-nya lebih besar daripada 0. Padahal dia jelas bilang B-nya lebih kecil daripada 0. A kuadrat lebih besar daripada B kuadrat. Nah, ini nggak jelas. Iya. Kalau A-nya 1, B-nya min 3 misalnya, dikuadratin, salah kan? Ya. Jadi, kalau A kuadrat sama B kuadrat belum benar, bisa benar bisa salah. Ya. A kuadrat kali B, A-nya positif, B-nya negatif, B-nya pangkat 1. Ya. Berarti A kuadratnya positif kali negatif, positif. Salah juga kan? Positif kali negatif hasilnya negatif. Ya, tinggal E jawabannya. Kenapa E bisa jadi jawaban? A-nya positif, B-nya negatif, dikuadratin hasilnya positif. Positif kali positif, positif. Positif pasti lebih besar daripada 0.
Ya, jadi jawabannya yang E. Kita lanjut. Y adalah bilangan positif. Bila X sama dengan Y dikurang Z dan Z-nya lebih kecil daripada 0, maka gitu ya. X sama dengan Y dikurang Z. Z-nya negatif. Y-nya positif. Ya. Sekarang ini, Y-nya positif tuh. Z-nya misalnya berapa? Min 1 gitu ya. Min 1. Berarti nambah nggak nilai si X? Ya, jadi Y, misalnya kita ambil aja Y-nya 3, Z-nya min 1 misalnya. Berarti ini min dari min 1. Berarti X-nya berapa? Berarti X sama dengan 4. Ya. Berarti kita lihat pilihannya. X lebih kecil daripada 0. Salah. Karena X-nya, Y-nya positif, hasil min-nya juga membuat dia Y-nya tambahannya jadi positif. Jadi X-nya sudah pasti positif. X sama dengan Z? Enggak. Z-nya negatif soalnya. X-nya sama dengan Y? Enggak, jelas. Di sini kita ambil Y-nya 3. X-nya 4, udah beda. X lebih besar daripada Y. Ya. Y lebih kecil daripada Z? Salah pasti. Y-nya positif, Z-nya negatif. Berarti jawabannya yang D. X lebih besar daripada Y. Ya. Kok bisa lebih besar? Karena ini minus dikurang bilangan negatif, maka hasil di sini pasti positif. Berarti nambahin pasti. Ya. Jadi X-nya pasti lebih besar daripada Y. Ya. Nah itu. Kita lanjut lagi. X sama dengan 2/3Y dengan Y bilangan negatif. Maka, nah ini kalau kayak gini enaknya ambil angka aja tuh. Ya, Y-nya bilangan negatif. Terus dia bilang X sama dengan 2/3Y. Ambil Y-nya yang bisa dibagi 3, biar gampang angkanya kita lihat. Ya. X sama dengan 2/3Y. Y-nya bilangan negatif. Kita ambil aja Y-nya misalnya minus 3. Ya. Jadi X-nya sama dengan 2/3 dikali minus 3. Jadi berapa itu? 3-nya habis, tinggal X-nya sama dengan minus 2. Ya. Jadi X-nya minus 2, Y-nya minus 3. Gedean mana minus 2 sama minus 3? Ya. Nah, lebih jelas kalau gitu, nggak mungkin sama dengan. X-nya negatif juga pasti nggak mungkin positif. Lebih besar daripada 0, sama kalimatnya kayak si A. X lebih besar daripada Y, ini jawabannya, yang D. Ya. X lebih besar daripada Y. Kita lanjut. Jika X adalah bilangan habis dibagi 4 dan nilainya lebih besar daripada 13, lebih kecil daripada 17. Ya. Sedangkan Y adalah bilangan habis dibagi 5, nilainya antara 11 dan 19. Pernyataan yang paling tepat adalah X bilangan yang habis dibagi 4. Antara 13 sampai 17. Antara 13 sampai 17. Antara 13 sampai 17 bilangan habis dibagi 4 cuma satu. Siapa dia? 16. Dan Y-nya, ya, bilangan habis dibagi 5 antara 11 sampai 19. Cuma satu juga tuh. Siapa? 15. Maka kesimpulannya apa? X lebih besar daripada Y. Ya. Saat adik lahir, usia kakak 5 tahun. Usia adik saat jumlah usia mereka 29 tahun. Ya. Usia adik saat usia kakak usia adik lahir saat usia kakak 5 tahun. Berarti selisih umur mereka 5 tahun tuh. Ya. Kakak dikurang adik itu nilainya 5. Sedangkan kakak tambah adik, ya, usia adik saat jumlah usia mereka 29 tahun. Jumlah usia mereka 29 tahun. Ya. Yang tanya usia adik. Berarti yang kita hilangin Kak siapa? Kakak. K sama K. Kurangin tuh. K dikurang K habis min A dikurang A. Berarti jadi min 2A. Sama dengan 5 dikurang 29 minus 24. Jadi A-nya sama dengan 12. Ya, usia adik saat usia mereka jumlahnya 29 tahun adalah 12 tahun. Ya. Lalu kita lanjut lagi. Saya hapus dulu.
Dalam waktu 10 menit, Ali dapat membaca 12 halaman buku. Banyak halaman buku yang dapat ia baca selama 32,5 menit. Kita bikin perbandingannya tuh. Ini 10 menit, dia dapat baca 12 halaman. Lalu yang diminta 32,5 menit, berapa halaman, gitu kan ya? Nah, ini perbandingan senilai. Perbandingan senilai berarti ketika waktunya bertambah, halamannya juga bertambah dong. Iya kan? Maka kalau gitu perbandingan senilai itu tinggal kita bagi antara dua komponen, ya kan? Dan dia sama dengan yang kanannya. Lalu kali silang, kaliin tuh. Ya. 10 kali X, 10X. 32,5 kali 12. 32,5 kali 12. 65 kali 6 berarti 330. Sehingga X-nya sama dengan 30. 330. 65 kali 6. Oh iya, sorry. Ini 390. Berarti dapat X-nya sama dengan 39. Ya. Kita lanjut. Dani dan Dina mendaftar sebagai peserta asuransi ya dengan premi yang sama. Preminya sama ya. Dengan gaji 6 juta, Dani membayar 3% dari gajinya. Ya. Dina membayar premi asuransi 5% dari gajinya, maka gaji Dina sebesar yang sama adalah preminya. Ya, preminya siapa itu? Dani, ya. Dani itu 6 juta. Preminya 3%. 3% dari 6 juta. 3/100 dikali 6 juta. Ya, 6 juta. 6 juta begini aja saya tulis deh. Sama dengan si Dina, ya, 5%, berarti 5/100 dikali gajinya Dina, ya, Dina. Nah, intinya besar gajinya Dina ini kita coret aja tuh per 100-nya, ya kan? Berarti ya gaji Dina itu adalah 3 kali 6, berarti ini 3 kali 6 dibagi 5. Berarti gaji Dina itu adalah 3 kali 6, 18 bagi 5, 18 bagi 5 itu 3,6. Iya. 18, iya 3,6. Ya kan? 3,6 juta. Ya. Kita lanjut lagi. Manakah di bawah ini yang merupakan penjumlahan dari 6 bilangan bulat positif berurutan? Saya hapus dulu nih ya. 6 bilangan bulat positif yang berurutan. Berarti kita nggak tahu yang paling kecilnya berapa, dia nggak ada keterangan juga, ya kan? Yang pasti mulai dari yang kecil sampai yang paling besar ada 6 bilangan dijumlahin. Misalnya yang paling kecil kita namain A, berarti habis itu nambah 1 kan? A tambah 1, habis itu A tambah 2, habis itu A tambah 3, habis itu A tambah 4, habis itu A tambah 5. Satu bilangan, ini bilangan yang pertama, ini bilangan yang kedua nih A tambah 1, A tambah 2 bilangan yang ketiga, A tambah 3 itu bilangan yang keempat, A tambah 4 itu bilangan kelima, ini bilangan keenam. Dijumlahin berarti jadi berapa? A tambah A tambah A, ada berapa A tuh? 6A, iya enggak? 6A ditambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, 15. Ya. Jadi 6A tambah 15. Nah, manakah dari 6 bilangan bulat positif ini yang mungkin jadi penjumlahan bilangan 6 bulat positif? Ya. Kalau misalnya A-nya 1. A-nya 1. Ya, soalnya positif yang diminta. 6 kali 1 tambah 15. Jumlahnya adalah berapa itu? 21. Ya, berarti nggak mungkin. Yang paling kecil dengan A yang paling kecil aja, kita punya jumlah 6 bilangan bulat positif adalah 21. Nggak mungkin 9 sama 15 kan? Iya nggak? Lalu kita pakai A-nya 2. 6 kali 2 tambah 15, dapatnya jumlah 6 bilangan positif adalah 27. Nah, berarti jawabannya 27. Kita coba A-nya 3 misalnya, gitu ya. 6 kali 3 berapa itu? 18. Ya, 18 jumlahnya 33. Iya. Ya, nggak mungkin 35. Nanti kalau dicoba selanjutnya tidak akan muncul angka 35 sama 42. Ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi, ya. Diketahui dosis pemberian obat sebanding dengan berat badan. Ya, kalau sebanding berarti kalau satu nambah, yang lain juga nambah. Jika seorang pasien dengan berat badan 65 kg diberi
20 mg obat, ya, maka dosis obat untuk pasien dengan berat badan 58,5. 58,5 adalah berarti kalau 65 kg itu dosisnya 20, kalau 58,5 itu misalnya dosisnya X ya. Berarti kita pakai perbandingan lagi. Kita kali silang. 65 kali X, 65X. Ya, 20 ini ngilangin angka nolnya ini, bikin komanya hilang juga tuh. Ya kan? Berarti 585 kali 2. 585 kali 2 belakangnya 0. Ya. 8 kali 2, 16. Tambah 1 tadi, 7. Ya. 1, jadi ini 1170. Ya kan? Berarti X sama dengan 1170 itu adalah 13 kali 9 kali 10. Ya enggak? 65 itu 13 kali 5. Nah, 13-nya kan habis. Ya kan? 10 bagi 5 itu 2. Sehingga X-nya sama dengan tinggal 9 kali 2. 18 gram. Salah. Miligram ya? Iya, miligram. Bukan gram. Kalau dikasihnya gram bisa masalah nanti tuh. Ya. Cuma 18 miligram. Kita lanjut lagi. Sebuah bidang memotong kerucut, namun tidak melewati puncak dan alasnya. Ya, manakah di antara bidang berikut yang merupakan hasil irisannya? Tahu kerucut ya? Tahu kerucut ya? Saya minta maaf kalau ngambil contohnya benda yang agak kita hindari saat ini gitu ya, lagi puasa seperti ini. Benda kerucut yang paling sering kita lihat mungkin nasi tumpeng gitu ya, nasi tumpeng standar ya, bukan nasi tumpeng kreasi gitu ya. Ya. Tolong tahan sebentar gitu ya. Nasi tumpeng itu kan kalau dipotong, bayangin gitu ya, jangan dibayangin makanya. Bayangin nasi tumpeng dipotong, ya. Bidang apa yang bisa muncul? Ketika dipotong datar misalnya, ketika dipotong datar, itu yang muncul nanti lingkaran. Ya. Yang muncul lingkaran. Ya, yang muncul adalah lingkaran. Oke? Kalau pas muncul dipotongnya di atas, di puncaknya dipotong begitu, munculnya titik. Ya, tapi kan dia bilang dia nggak melewati titik puncak, gitu. Berarti titik nggak mungkin, ya kan? Lingkaran benar, ya. Berarti yang paling mungkin habis itu siapa? Kalau 2 benar, ya 1, 3 salah, maka yang pasti 4 benar. Kok bisa muncul elips? Ya ketika dipotongnya misalnya agak miring begini. Coba ya nanti bikin di rumah nasi tumpeng gitu ya, potongnya miring, itu hasilnya ntar elips tuh pasti, ya, gitu. Jadi yang benar siapa? 2 sama 4. Kita lanjut. Sebuah bilangan akan bersisa 3 jika dibagi 7. Maka bilangan mana yang memenuhi? Ya, bilangan mana yang memenuhi? Bersisa 3 kalau dibagi 7. Berarti sesuatu dikali 7 tambah 3 itu hasil bilangan tersebut. Ya. Kalau mau kerjain atu-atu juga nggak masalah tuh, ya kan? 295 bagi 7. Ya, bagi biasa juga nggak apa-apa. 29 bagi 7 itu 4. Ini 28, ya enggak? 9 bagi kurang 8, 1, 15 bagi 7, 2 kali 7, 14. Nah ini sisanya 1, ini sisa nih. Sisanya 1, cocok nggak sama yang di soal? Enggak. Ya, kita coba yang B. 360, ya, dibagi 7. Nah ini enak nih. 350 bagi 7 bisa nggak? Bisa. Nah urusannya tinggal 10-nya. Kan dia 350 tambah 10. Kita nggak usah repot sama yang 10, 350. 10 bagi 7. Ya, 10 bagi 7, 1, sisanya berapa? Sisanya 3. Nah, ini berarti. Ya, yang dibagi 7, sisanya 3. Ya. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut lagi. Sebuah tangga disandarkan pada sebuah dinding. Berapakah panjang tangga tersebut? Diketahui jarak ujung bawah tangga ke dinding. Ya. Jadi ini kalau ada dinding, ya kan? Kita ganti spidol dulu kalau gitu. Ada dinding, ya kan? Dikasih tangga. Jarak ujung bawah tangga. Ini nih. Ke dinding. Ya. Berarti jarak ini nih diketahui,
Ya, ini diketahui, misalnya A. Cukup nggak dengan A diketahui, ya, tanpa diketahui yang lain, tapi ditanya berapa panjang tangganya berapa. Kalau cuma diketahui A, nggak cukup untuk nyari T. Ya, kita hapus pernyataan 1 berarti nggak cukup. Ya, pernyataan 1 tidak cukup. Lalu pernyataan 2, ya, diketahui jarak ujung atas tangga ke lantai. Berarti yang diketahui adalah yang ini nih. Sekarang dari atas ke bawah nih. Ini misalnya saya namain B. Dengan diketahui B cukup nggak untuk nyari T? Enggak kan? Ya, berarti tidak cukup. Pernyataan 2 tidak cukup. Ya. Nah, sekarang kita gabung karena 1 nggak cukup, 2 nggak cukup. Kita gabung. Bawahnya A, yang atas, yang tegaknya B. Ini siku-siku. Bisa nggak nyari nilai T? Bisa, ya kan? Berarti pernyataan 1 dan 2 cukup. Jawabannya yang C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Kita lanjut. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? Banyaknya bilangan bulat positif yang habis membagi 6. Iya, bukan dibagi 6 ya, tapi membagi 6. 6 bisa dibagi berapa aja? 6 bisa dibagi, ya, 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 6. Jadi ada berapa bilangan? 4. Yang Q banyaknya bilangan prima. Nah, yang prima ya, faktor dari berapa? 210. 210 itu bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 2. Prima bukan tuh? Ya, 1 nggak ikut karena 1 bukan prima. Bisa dibagi berapa lagi? 3. Ya, 4 nggak bisa. 5 bisa. Ya kan? Bisa dibagi berapa lagi? 7. Ya nggak? Bisa dibagi tuh 7. 210 itu adalah 30 kali 7. Ya kan? Nah, ini berarti bilangan prima. 7 bilangan prima. Ada lagi bilangan prima lebih besar daripada 7 yang bisa membagi 210? Nggak ada lagi. Berarti anggotanya siapa? 2, 3, 5, sama 7. Berarti P-nya ada sebanyak 4 anggota, Q-nya juga sebanyak 4 anggota. Berarti kesimpulannya apa? P sama dengan Q. Ya. Kita lanjut. Sebuah segi 6 beraturan. Manakah pernyataan berikut yang bernilai salah? Ya. Segi 6 tahu ya. Dia punya 6 simetri lipat. Ya. Sudut dalam segi 6 bernilai 60. Nah, ini yang kita coba cek. Ini saya hapus dulu. Segi 6, anggap aja segi 6 beraturan ini. Ya, kalau ini segi 6 beraturan, berarti sudutnya antar mereka, sudut antar mereka adalah masing antar segitiga ini 60. Ini 60, ini 60, ini juga 60. Efeknya apa? Ini juga 60 nih. Berarti sudut dalamnya mana? Ini sudut dalamnya. Berapa sudut dalamnya? Nggak mungkin 60. Ya, kalau dia segi 6 beraturan, gitu, sudut dalamnya berarti 120. Berarti pernyataan B salah. Yang diminta yang salah. Ya kan? Oke, kita cek satu-satu deh. Yang A, 6 simetri lipat. Mana aja? Ini 1. Ya. Terus mana lagi? Sisi yang ini 2, sisi yang ini 3. Atau garisnya 1, 2, ya kan, 3. Jadi 6 totalnya. 3 pasang sisi sama panjang yang sejajar. 1, 2, 3, ini sama ini, ya kan? Anggap aja gambar saya bagus lah ya. Memiliki 6 sisi yang sama panjang. Ya iya, namanya juga segi 6 beraturan. Memiliki 6 simetri putaran. Ya, simetri putaran ada 6. Ya kan? Berarti yang salah adalah yang B. Kita lanjut lagi. Oh, alhamdulillah sudah selesai. Gitu ya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat meski Ramadan dan dalam kondisi di rumah aja gitu ya. Tapi jangan lupakan kita akan menghadapi SBMPTN bulan apa nanti? Juni ya? Juli. Ya. Tetap semangat teman-teman. Salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.